Apa sebenarnya lagi yang mau ditegaskan oleh Suga ketika datang ke Indonesia dengan mungkin berbagai macam hubungan bilateral yang akan lebih dipereratkan gitu? Yang pasti strategi menghadapi Cina. Kita tahu Amerika Serikat juga mempunyai strategi menghadapi Cina yang mereka, Jepang maupun Amerika Serikat dan banyak negara menganggap bahwa Cina ini akan muncul sebagai kekuatan baru dan mereka akan menerapkan ideologi-ideologi mereka ke berbagai negara di kawasan. Bukan ideologi komunisme, tetapi misalnya saja hilangnya demokrasi. Kemudian juga masalah bagaimana katakanlah pemerintah melakukan represi terhadap masyarakatnya misalnya. Nah, hal-hal yang seperti itu hendak dicegah. Nah, oleh karena itu kita tahu bahwa Amerika Serikat sudah mengundang Pak Prabowo datang ke Amerika Serikat. Nah, sekarang Jepang pun ingin punya peran juga dalam konteks bagaimana menghadapi Cina, karena kekhawatiran banyak negara bahwa Indonesia ini bisa saja itu jatuh ke tangan Cina. Dan kalau misalnya itu terjadi, itu sangat merugikan dunia. Oleh karena itu, berbagai negara berlomba-lomba berupaya untuk memastikan bahwa hal tersebut itu tidak terjadi. Mhm. Dengan kedatangan Pak Prabowo Menhan begitu ke Amerika Serikat, Anda melihatnya juga apakah ini sebagai bentuk sebuah ungkapan begitu bahwa memang Indonesia dan juga Amerika memiliki hubungan yang baik dan juga akan melakukan kerjasama khususnya di bidang pertahanan? Betul sekali, betul sekali. Tapi yang lebih penting adalah pesan dari Amerika Serikat kepada Cina bahwa Indonesia akan tetap dijaga netralitasnya. Kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif itu akan dikatakanlah dilindungi dengan cara Pak Prabowo diundang ke Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan berada di bawah dominasi Cina seperti itu. Mhm. Tapi kalau kita lihat berbicara soal konflik Laut Cina Selatan begitu, Amerika Serikat punya kepentingan dengan memperlihatkan sikapnya juga seperti apa. Bahkan China juga punya kepentingan dan juga sudah menunjukkan sikap negaranya seperti apa melihat begitu permasalahan Laut China Selatan ini. Anda melihat begitu ketika konflik ini terjadi begitu ya, blok Jepang dan juga Amerika Serikat lalu China dan juga sekutunya. Anda melihat posisi Indonesia sebenarnya harus seperti apa dalam hal ini? Yang pasti bahwa kita harus konsisten dengan politik luar negeri kita yang bebas aktif. Itu nomor satu. Mhm. Yang kedua, jangan sampai ketergantungan ekonomi, baik ke Cina maupun ke Amerika Serikat atau ke Jepang, mempengaruhi komitmen kita untuk menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Dan kemudian yang ketiga, kita tidak perlu ikut di dalam satu fakta atau apapun yang berkaitan dengan militer, karena itu tidak akan menguntungkan kita. Terutama sekali Indonesia tidak akan bisa menjadi peace broker bagi mereka-mereka yang punya konflik di kawasan Laut Cina Selatan. Karena peace broker ini penting supaya ketegangan perang dingin itu tidak berubah menjadi perang panas atau hot war yang tentu kalau misalnya itu terjadi akan merugikan semua pihak yang ada di dalam kawasan. Seperti itu.